Assalamualaikum para pengamat film singkat, gimana kabarnya? Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Tak lupa Bebeb mendoakan yang masih jomblo agar segera mendapat jodohnya, dan yang pengangguran segera mendapat ide untuk bersama-sama mengonten Ria. Kali ini, Bebeb akan membahas alur cerita film Jet Li yang berjudul The Master. Film ini merupakan kiprah pertama Jet Li bermain film di luar negeri, tepatnya di Los Angeles pada tahun 1989, tapi dirilis di tahun 1992. Film ini mengisahkan seorang pemuda bernama Jet yang merantau ke Los Angeles demi menemui gurunya yang bernama Master Tak, dan disinilah semua kisah dan film ini bermula. Oke, daripada nggak penasaran, mari kita simak sama-sama alur cerita filmnya. Tonton sampai habis dan selamat menonton! Scene bermula di mana kita akan diperlihatkan dengan sebuah arena olahraga di mana ada seorang wanita cantik yang tengah melakukan salto dan senam ala gerakan akrobatik. Kemudian, di sini ada wanita bernama Anna, dan entah kenapa masalahnya, tiba-tiba saja Anna menjadi berantem dengan wanita ini hingga ia pun dikeluarkan oleh gurunya. Adegan pun berpindah ke toko obat di Pocilam. Di sini ada guru Tak yang sedang memijit pasiennya akibat terkilir saat berkelahi. Kemudian, pasiennya ini menanyakan tentang seseorang di dalam foto yang bersama guru Tak. Guru Tak mengatakan bahwa itu adalah Jet muridnya, yang sedang ia tunggu kedatangannya ke sini untuk membantunya. Di saat guru Tak akan pergi, kemudian datang muridnya yang bernama Johnny. Dan entah apa maksudnya, tiba-tiba saja Johnny jadi menantang guru Tak untuk bertarung. Tapi guru Tak memilih untuk pergi, sehingga Johnny pun jadi membabi buta menghancurkan Pocilam dan menyerang guru Tak. Ketika Johnny menghancurkan semuanya, guru Tak mencoba menghentikannya. Namun karena lantainya penuh dengan pecahan kaca, alhasil guru Tak pun kesulitan untuk melawan Johnny. Guru Tak terlempar keluar, di saat bersamaan juga datang Anna yang tak sengaja melewati jalan ini. Lalu ia membawa guru Tak untuk kabur, namun mereka terus mengejarnya. Namun pada akhirnya, Anna dan guru Tak berhasil kabur setelah Johnny dan anak buahnya tidak bisa mengejarnya karena terhalang dengan pagar kawat. Scene berpindah kepada Jet yang baru saja datang dari Hong Kong. Saat Jet turun dari bisnya, di sini ada 3 berandalan amatir yang berencana akan membegalnya. The Chinaman, he's got all kinds of money, man. Go. Ketika salah satu berandalan itu mengambil tas Jet, ia malah terpleset. Akan tetapi di saat itu terjadi, berandalan yang satunya lagi berhasil mengambil tas Jet. Karena berandalan ini amatiran, saat lampu merah, Jet berhasil mendekati mobilnya, hingga mereka pun terus dikejar oleh Jet. Tiga berandalan ini melihat kehebatan Jet saat meloncat dari gedung tinggi, hingga pada akhirnya mobil mereka terhenti karena menabrak sebuah pohon. Kemudian mereka meminta maaf dan menginginkan Jet untuk mengajari mereka kungfu. Namun Jet lebih memilih untuk pergi untuk mencari alamat guru Tak. Sesampainya di Pocilam, Jet yang tak mengerti akan tulisan garis polisi mencoba memencet bel, berharap jika guru Tak sedang berada di dalam dan membukakan pintu. Karena lama, akhirnya Jet mendobrak pintunya. Kemudian ia pun masuk dan terlihat jika Pocilam telah hancur berantakan. Scene berpindah ke guru Tak yang baru siuman dari pingsannya. Ternyata guru Tak dibawa oleh Anna ke rumahnya. Di sini, guru Tak menyuruh Anna untuk membayarkan cicilan bank agar Pocilam tidak disegel.
Karena Ana tak mengerti bahasanya, ia pun mengira jika Guru Tak ingin memberinya uang imbalan. American, it's not a problem. I don't need your money. Kemudian, di saat Jet masih berada di dalam Pocilam, tiba-tiba tempat ini pun ditutup kembali sehingga Jet pun mendobrak lagi pintunya. Lalu di sini ada wanita bernama Mei. Dia bekerja di bank yang berwenang untuk menutup Pocilam akibat sudah menunggak beberapa bulan cicilan banknya. 大佬，你係陳厚德邊個啊？ 唔係佢徒弟咯。 Mei menjelaskan modal awal Guru Tak membuka bisnis ini hasil pinjaman dari bank, dan sudah 10 hari Guru Tak menghilang, sehingga Mei tidak bisa lagi memberikan tenggang waktu. 一個月租好濕水啫，大家中國人點解唔幫下手啊？ Jet di sini berjanji akan mencari Guru Tak. Karena itu Jet memohon agar Pocilam tidak disegel. 你留低把劍啊，傻佬！啲嘢唔係你嘅。 Di tempat yang berbeda, ternyata si Johnny telah membuka perguruan bela diri sendiri setelah ia mampu mengalahkan guru bela diri yang lainnya. Dan hal ini disaksikan oleh Guru Tak di televisi. Di saat Jet mencari Guru Tak, ia pun kebingungan harus mencari kemana lagi. Namun secara tak sengaja Jet bertemu lagi dengan ketiga berandalan ini. Mereka terus memaksa Jet untuk mengajarkan bela diri kepada mereka. Setelah itu, Jet diajak ke tempat tinggal mereka. Sesampainya di tempat tersebut, ternyata tiga berandalan ini tengah dicari gangster setempat akibat belum membayar uang sewa kontrakannya. You sons of bitches. You want to stay, you got paid. Jet yang tak ingin ikut campur dengan urusan mereka memilih untuk pergi. Namun karena ulah para gangster ini semakin keterlaluan, dengan sangat terpaksa akhirnya Jet membantu ketiga berandalan ini hingga terjadilah hal ini. Jet menyarankan kepada ketiga berandalan ini, jika tak mampu membayar sewa tempat tinggal di sini, lebih baik mereka mudik pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Shit, we gotta save our stuff. Di malam hari, saat Ana mencari obat untuk Guru Tak, kemudian di waktu bersamaan datang Jet bersama tiga berandalan yang sudah jadi muridnya. Ketika Jet masuk lewat belakang, di sana terlihat senter Ana yang dikira Jet itu adalah Guru Tak, dan Ana malah kabur karena ketakutan. Keesokan paginya, Mei sedang bersama seorang pria yang bernama Paul. Paul ini adalah merupakan atasan sekaligus pacar Mei. Di sini, Paul meminta agar Mei segera menutup Pocilam. Sementara di Pocilam, karena Jet dan anak buahnya menyelinap, mereka pun jadi cekcok dengan pihak bank. Akan tetapi Mei menenangkannya. 你入呢度犯法嘅傻佬！ Namun, Jet malah menentang Mei. Alhasil, Jet jadi ditangkap polisi dengan tuntutan kasus pembobolan tempat yang sudah disegel oleh pihak bank. Saat di kantor polisi, Jet malah mengobati polisi ini karena penyakit lambungnya, sehingga semua orang yang ada di kantor ini pun jadi ikut melakukan gerakan yang diajarkan Jet. 36 times. Okay, let's get that done. Kemudian, Mei datang untuk mencabut tuntutannya. Saat Jet akan pergi, salah satu polisi ini memperlihatkan foto Johnny jika orang ini telah membuat resah masyarakat. Karena si Johnny sebelumnya murid Guru Tak, jika nanti bertemu dengan Johnny, polisi ini meminta kepada Jet untuk menangkap dan melaporkannya ke pihak kepolisian. 等佢出嚟犯案，等佢有證據拉佢啊！ Namun, Jet malah pergi karena mengkhawatirkan Guru Tak dan ingin segera menemukannya. You are in trouble, and you don't even say thank you to me. Jet lalu mendatangi perguruan Kungfu dan bertanya kepada Guru Gao. Jet menanyakan keberadaan gurunya, tapi Guru Gao mengaku sudah sejak lama tak bertemu dengannya. Kemudian Guru Gao memanggil salah satu muridnya untuk memperlihatkan kehebatan jurusnya, agar Jet mau mempelajari ilmu dasar Kungfu di perguruan ini. Karena Jet diminta bertarung melawan muridnya, dengan mudah saja Jet berhasil menghajarnya. Dan di saat itu terjadi, ternyata di sini ada Ana yang sama-sama berlatih kungfu kepada Guru Gao.
Jet berlanjut mencari guru Tak, dan tak sengaja saat di luar Jet bertemu dengan Johnny dan beberapa anak buahnya yang sedang diliput salah satu televisi swasta. Di saat Johnny sudah berlalu, Anna kemudian memanggil Jet dengan panggilan Pocilam. Sementara di perguruan Guru Gao, Johnny menantang siapa saja yang mau bertarung dengannya sambil diliput secara live, sehingga mereka bertarung 1 lawan 1. Sambil diliput televisi, semua murid dan termasuk Guru Gao berhasil dikalahkan oleh perguruan bela diri Johnny. Scene beralih kembali kepada Jet yang diajak Anna ke rumah karapannya untuk menemui Guru Tak. Guru Tak kemudian menceritakan mengenai bisnisnya yang mengalami kesusahan dan sekarang tak memiliki tempat tinggal setelah Pocilam disita oleh bank. Keesokan paginya, Mei melihat Paul tengah selingkuh. Kemudian, Paul meminta maaf kepada Mei bersamaan dengan datangnya Jet yang bermaksud akan membayar cicilan bank. Hell are you? Namun, karena Mei ingin memanas-manasi Paul, ia pun mengajak Jet untuk makan siang. Di saat mereka berada di parkiran, mereka bertemu dengan Johnny dan secara kebetulan mobil Mei akan dicuri. Akan tetapi, Jet berhasil menggagalkan pencurian tersebut. Holy shit! Tiba-tiba, salah satu pencuri yang berambut gimbal akan menembak Jet dan juga Mei. Tapi niatnya tersebut langsung teralihkan di saat si gimbal dan Johnny jadi berkelahi. Ketika Johnny hampir ditembak oleh si gimbal, kemudian datang Jet untuk membantunya. Dan di saat itu juga, Johnny jadi mengejar Jet, tetapi dengan kesaktiannya, Jet mampu kabur dengan meloncat ke bawah tepat di atas mobil Mei. Di malam harinya, ketika Anna cekcok dengan ketiga murid Jet, saat itu juga datang anak buah Johnny. Kemudian, salah satu dari mereka mencoba membawa Anna ke hadapan Johnny, sehingga mereka semua jadi berkelahi. Beruntung, Anna bisa keluar dari Pocilam dan bertemu dengan Jet. Anna! Singkat cerita, Jet akhirnya mau melatih ketiga muridnya demi menjaga mereka semua dari serangan anak buah Johnny. Hingga mereka pun mau merenovasi Pocilam, yang tak lama kemudian datang anak buah Johnny dan kali ini Jet menyaksikan anak buahnya mampu menghadapi anak buah Johnny. Di saat Jet ikut turun tangan menghajar mereka, di luar sudah ada Johnny. Alhasil mereka berdua pun jadi berkelahi. Di saat mereka berkelahi, kemudian datang polisi yang sudah menunggu momen ini terjadi, hingga pada akhirnya Johnny pun ditangkap oleh polisi. Keesokan paginya, ketika Guru Tak menjamin Jet tak bersalah, ia pun jadi marah ketika tahu Jet mengajak ketiga muridnya ke tempat ini. Sementara Guru Tak sedang dalam kesulitan, untuk itu Jet pun ditampar dan diusir untuk balik lagi ke Hong Kong. Di tempat lain, Johnny murka pada rekan bisnisnya karena tak mau menjamin saat ia di penjara. Rekannya lalu menceritakan jika bisnis Johnny telah rugi, tapi Johnny tak mau peduli hingga terjadilah hal ini. Scene kembali lagi pada Jet yang terpaksa pulang lagi ke Hong Kong dan Mei sudah membantu mengurusi surat-surat keberangkatan Jet saat di bandara. Sebenarnya, Mei di sini sudah memberikan sinyal cinta pada Jet agar tetap di sini bersamanya, meskipun Jet sudah diusir oleh Guru Tak. Tetapi, karena Jet orangnya polos dan tidak bucin, Mei yang sedang sedih dan menangis pun malah ditanya oleh Jet ada apa dengan matanya.
Kembali ke Guru Tak yang sudah tinggal lagi di Pos Silam. Saat Guru Tak memandangi fotonya bersama Jet, tiba-tiba datang ketiga muridnya Jet. Tak lama dari situ, Guru Tak dihubungi oleh anak buahnya Johnny yang menyampaikan jika Anna tengah diculik oleh mereka. Untuk membebaskannya, mereka meminta Guru Tak dan Jet agar mau menemui Johnny hari ini juga di tempat yang telah mereka atur. NRB building? Saat perjalanan menuju bandara, Jet terlupa dengan paspornya dan ternyata di sini sudah ada si Gimbal yang berusaha akan membunuh Jet, tapi niatnya itu tak membuahkan hasil. Hingga pada akhirnya, mereka berdua pun menjadi berkelahi yang menewaskan supir bus. Beruntung Jet berhasil menghabisi si Gimbal dengan senjatanya sendiri. Di saat itu terjadi, ternyata Mei masih mengikuti bis tersebut, sehingga mereka pun balik lagi ke Pos Silam bermaksud mengambil paspor Jet yang ketinggalan. Di sini, Mei menemukan sebuah surat wasiat yang menyatakan jika terjadi hal buruk kepada Guru Tak, maka Pos Silam ini akan diberikan kepada Jet agar dikelola. Selain itu, Mei mendapatkan sebuah alamat di mana Guru Tak tengah pergi ke alamat tersebut. Alhasil, Jet langsung bergegas mengajak Mei untuk OTW ke tempat itu. Di lain tempat, Guru Tak sudah sampai di tempat Johnny dan terlihat Anna telah disandra akan dijatuhkan dari gedung ini. Sebelum Johnny melawan Guru Tak, ia meminta anak buahnya siapa saja yang bisa mengalahkan Guru Tak, ia akan diberi pangkat tertinggi di perguruannya. Karena mereka terus menyerang, Guru Tak pun kewalahan hingga ia pun terluka. Kemudian, ketiga murid Jet berusaha membantu Guru Tak semampunya. Tapi di saat semuanya sudah tak berdaya, lalu datang Jet menghajar semua. Setelah Jet mengalahkan semua murid Johnny, saat akan menyerang, Anna langsung dijatuhkan. Akan tetapi Guru Tak berhasil menahan tali tersebut dengan dibantu ketiga murid Jet. Sementara itu, Jet dan Johnny langsung berkelahi hingga mereka berdua pun terjatuh ke ruangan kabin udara. Perkelahian mereka mengakibatkan gas di ruangan bocor. Saat Johnny sudah mengaku kalah, ia malah menendang lampu hingga terjadilah ini. Di saat mereka sedang bergelantungan, Johnny yang sudah edan pun malah menyerang Jet. Akan tetapi malah Johnny yang terjatuh dan Jet berhasil diselamatkan. You know what? I'm gonna miss you. Kenapa just tell you? Di akhir kisah, Jet memutuskan untuk pulang dengan diantar oleh Guru Tak. Namun di dalam bus ternyata sudah ada Mei yang akan ikut pulang menemani Jet ke Hong Kong. Mendengar perkataan Mei seperti itu, Jet malah terdiam dan baru teringat jika paspornya ketinggalan. Setelah dicek, ternyata paspornya Jet telah diambil oleh Guru Tak agar tidak jadi pulang ke Hong Kong, dan Mei hanya bisa pasrah dan kesal karena dia sudah membeli tiket pesawat ke Hong Kong. Dan film pun akhirnya tamat. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, dan bye-bye.